Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Silakan Pak Ketua. Baik teman-teman, kita mulai pelajaran kita. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang belum sholat Jumat? Sholat Jumat nggak bisa diulang loh ya? Otomatis diganti sholat zuhur. Itu sholat zuhur? Oh enggak ya, sudah kalau kayak gitu. Oke. Hari ini siapa yang enggak masuk? Pak Ketua. Masuk Rian. Ada Rian, ada Alfa Saleh Pang, Alfa Arman Martinus, Aprianto Limbong, Gerus, Malzam, dan Restu Pakombong. Oke. Perasaannya alfa aja itu disebut, nggak disebut. Yang disebut tuh beta. Alfanya enggak. Ludgerus ada? Ada. Oke. Oke. Pastikan handphonenya sudah connect dengan akses internet, anak-anak sekalian. Ada yang tidak bisa akses internet? Oto bisa? Hah? Bisa. Saya kira gini, tak kira nggak bisa. Pak Sepul bisa? Bisa? Sudah. Masuk ke mana? Oh situ. Bisa tak? Oh bisa, ya sudah. Oke, baik anak-anakku sekalian, seperti biasa, moralitas, disiplin, kompetensi. Yang paling penting apa? Bagaimanapun kita butuh moralitas. Paham? Oke, baik. Silahkan masuk ke kelas poin. Kita akan, ini kode kelas buat hari ini 92700 atau bisa langsung di barcode. Masih 15. Silahkan masuk. Ini Alfa sudah masuk duluan. 19. Ayo, 19 ada lagi yang belum? Ada 4 yang belum masuk. Siapa yang belum? Wah, sudah. Saiful. Bos. Toh? Nah, Makassar. Tito? Oh, dah ini. Berarti 22. 22. Berarti sisa 1. Siapa yang belum masuk? Jangan senyum-senyum Alfa. Nama sudah ada. Siapa? Nggak kan seharusnya kan 23. 4 kali 5 20 tambah 3 23. Mana? Hah? 1. Siapa lagi? Sama? Oh ya sudah, oke. Ngomong dong kalau nggak bisa akses. Jadi kan bisa langsung direspon. Oke. Oke, sudah ya? Oke, baik. Sudah siap? Oke, kita refresh sebentar anak-anak sekalian. Seperti kemarin, silahkan setiap gambar ini kalian jadikan satu sehingga menjadi sebuah kata dan kalimat. Perhatikan dulu gambarnya. Perhatikan dulu gambarnya. Sebentar, sabar temannya. Tolong dicerna di kepalanya aja, diperhatikan gambar pertama, gambar kedua, plus tambahan huruf U dan T.
Sudah cukup? Sebentar, sabar temannya belum. Sudah? Jangan dulu, Tito sudah? Mikir, jangan lama-lama mikirnya, Saiful sudah? Pikir. Kira-kira ini apa? Kata demi kata digabung. Kita mulai? Oke, bersiap? Waktunya sempit. Perhatikan waktu yang ada ya, di handphonenya ada. 3, 2, 1. Saya naikkan waktunya 1 menit. Kemarin terlalu sempit. Saiful, jawabannya apa Saiful? Apa Yogi gini-gini? Cukup ya 21 ya? Oke. Oke ya? Oke. Fokus yang kedua. Sudah? Sudah, Pak? Sudah bisa? Awas Yogi ya. Yogi. Siapa lagi? Saiful. Terus yang satunya siapa lagi tadi? Oke, sudah? Oke, kita mulai. Ya, saya tutup jawabannya ya. Gak bakal nampak. Kalian terlalu masak jawaban temannya, tata dilihatin semua. 19 kurang 2. Saiful sudah? Yes. Satu lagi. Satu lagi siapa yang belum masuk? 21. Ada yang masih mikir kayak ini? Yogi, sudah? Nih, liatin. Apa yuk? Nih. Oke? Nih. Mana maksud? Alpa nih kalau masalah beginian lancar dia. Oke. Robi Titus. Pulang cepat. Pitro mana Pitro ini? Bukan pulang cepat Pitro. Tar, sabar. Saya cekkan. Kamu mencintaimu sampai lebih. Cukup? Oke. Udah ya? Sudah bisa fokus? Oke, kita masuk ke pelajaran sekarang, anak-anak sekalian. Oke. Hari ini kemarin kita sudah bahas 3, sekarang kita bahas 2. Jadi hari ini yang fokus kita, tujuan pembelajaran kita hari ini satu, gangguan bagian depan unit tidak dapat dinaikkan dengan blade pada unit doser Komatsu D155A. Masih fokus ke doser ya?
Kita tidak akan bahas Rakomatsu. Yang kedua, gangguan blade turun sendiri. Oke ya. Yang satunya, bagian depan unit tidak dapat dinaikkan. Kalau blade-nya gini, itu kan bisa ditahan, unitnya bisa naik. Itu nggak bisa. Sudah diangkat, unitnya nggak bisa naik. Itu masalah. Yang kedua, blade-nya turun sendiri. Naik, dia turun sendiri. Naikkan lagi, turun sendiri lagi. Naikkan lagi, turun sendiri. Nah, 2 jam ke depan kita akan bahas tentang bagaimana menganalisis gangguan yang ini. Paham? Siap. Nah, oke, kemarin masih ingat? Oke ya, kemarin masih ingat ya. Jadi kemarin itu kita belajar tentang yang ini. Blade lift kekurangan tenaga dan blade lift tidak dapat digerakkan. Ya, nih. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan gangguan pada aktuator unit doser. Kemarin kan sudah ada masalah, ada penyebab. Paham enggak? Terus ada perbaikan, solusi. Paham? Oke. 1, 2, 3. Silahkan dijawab. Saya mau tahu masih ingat atau tidak. Kita mulai? Oke ya. Ada waktunya. Oke? Sudah siap? Ini untuk mengingat pelajaran yang kemarin. Baru kemarin masa sudah lupa. Ya, karena nanti ada hubungannya dengan pelajaran yang sekarang. Kita masih bicara tentang blade lift. Blade lift itu yang mana? Yang naik turun doser. Oke. Mulai ya. Silakan. Kan belum ada yang jawab. Yang kemarin kalian apa namanya? Gak usah yang panjang-panjang, sesimpel aja. Bisa, Pul? Tidak tahu, Pak. Oke. Kan ada 5 ya? 1 aja sudah cukup. Gak usah banyak-banyak. Yang penting ingat. Yang ingatnya di mana? Cukup 1 aja. Ada kopianmu kah? Anu Petro, kopianmu udah ada? Yang seingatmu aja yang kemarin ya. Seingat yang kemarin aja. Nih? Nih? Oke, sudah ada yang masuk. Menjaga privasi jawaban teman, jadi harus ditutup. Oke, sudah 10. Sisa 11. Itu sudah? Wes. Sudah? Andrian sudah? Saiful sudah? Saiful sudah. Iya, mudah-mudahan dia baca materi ya, yang ada di link grup itu ya. Ilham sudah? Sagala sudah? Ya. Rehan sudah? Siapa? Oke. Bambang? Ya. Lugerus? Ya. Yogi? Jangan asal ya. Terus sudah. Fadil sudah, Fadil? Dah. Abdullah? Sudah? Dah. Arman? Kevin yang mana, Kevin? Iya, betul. Alfa sudah? Oto? Oto bintang 3 ya sekarang ya, pangkatnya? Oh. Apanya? Satu lagi. Siapa yang belum?
Raul dulu. Mana? Siapa yang belum? Sudah. Kita cek. Oke ya. Hendro Makassar masih ingat. Sangkala. Oke. Fadil masih ingat. Suara tidak normal. Tulisan sil itu bukan SIL ya. Pak Lutgerus. Ya. Bukan sil. Sial. Ya. Oke. Kukira Yogi ini kurang nyali. Ternyata kurang oli. Kurangnya oli. Oh gitu ya. Alpa masih ingat strainer buntu. Strainer itu saringan ya? Oke. Oke. Mantap. PTO rusak. Arif Francisco Abdullah. Masih ingat dia PTO? Yang ditanya sama Titus, PTO itu apa? PTO itu apa, Titus? Apa? Tag? Pitro. Tak kira Pitro bilang apa namanya? Pindah ke Kubar 2024. Sepul mana Sepul? Kiri, Pak. Wah, oke, sip, mantap Sepul. Ngiri. Oke. Ternyata saya yakin kalau sehari ingat. Nggak yakin saya kalau 1 minggu gitu kan kita ketemu lagi pasti akan sangat lupa. Oke ya. Nah, anakku sekalian, jawabannya ini. Simpelnya begini. Ya. Nanti kalau mau dapat jawaban yang kenapa blade loop kekurangan tidak dapat digerek, klik aja di sini nanti. Nanti bisa keluar jawabannya, ya. Nih ya. Nanti kliknya masuk di sini nanti, ya. Nah, ini gangguan aktuator ini ada 2, yang bocor dalam dan bocor luar. Mas Syeful. Oke? Oke. Ini saya mengingatkan lagi menyambung pelajaran yang kemarin dengan yang ada yang sekarang. Ingat ya, kita fokus pada live cylinder yang menggerakkan naik turunnya blade. Yang menggerakkan naik turunnya blade. Oke, perhatikan anak sekalian. Ini klik dulu ya. Jadi ini karena licin, jadi jangan lupa untuk menaiki klik 3 titik tumpu teman-teman ya. Oke. Ya, kita on. Start. Pompanya rusak. Di sini semuanya bisa kebaca ya. PPC-nya ya, PPC-nya untuk naik turun blade-nya. Jadi di sini hostnya itu untuk naik adalah host ini, ya. Jadi dia untuk naik, hostnya untuk naik ke sana itu hostnya yang sebelah sini ya untuk naik. Ini hostnya ini. Nah di sini untuk turun pada saat dia turun blade tes, ya nanti. Nah ini kan, nah piston ini pada saat dia turun dia tertekan, dia membuka jalur oli. Jadi ini untuk turun. Ini untuk naik. Nah, spoolnya ini itu ada di bawah sana. Wah,
spoolnya itu yang paling bawah sana, paling bawah ya. Oke, terus caranya gimana kita melihat spoolnya itu, guys? Untuk spoolnya, oke, tidak macet ya, lancar. Oke, lancar ini. Kita nggak usah cabut, ini terhalang masalahnya. Tapi kita gini aja udah kelihatan lancar ya. Smooth ya, seret, 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 seret. Lanjut. Saya salah dulu ya. Oke ya. Dia bisa turun ya. Oke. Ya, oke. Nah, cuma di lock ya. Oke, itu aja untuk pengerjaan yang ini. Tadi dia nggak bisa naik ya kan, nggak bisa naik, nggak bisa turun. Jadi kita cek di kontrol palut tadi itu, terus di compensating palut juga. Sebenarnya saya tuh pengen ngecek yang di bagian sini, yang di kontrol palut tadi itu, di sini ada return ya, ada return, terus ada relief palut juga, ada safety palut. Saya sebenarnya ingin ngecek di situ. Terus juga di situ ada service spool ya, service spool. Jadi di setiap spool itu dia punya service spool, spool sekunder ya, spool kedua, bukan yang kedua tapi dia spool kedua. Terus mau ngecek sih, tapi ini unitnya ini apa namanya, tertutup sekali ya, cap ini tertutup sekali. Kita harus lepas kursi dan sebagainya. Jadi agak sulit teman-teman. Jadi sebenarnya ini masih belum sempurna ya, masih belum puas kita untuk pergerakannya ini. Ya cuma dia cuma baru bisa naik turun aja, cuma tidak begitu lincah. Tapi untuk sementara kita ready dulu. Ini lain kali kita akan bongkar ini semua ya. Kita akan bongkar semua ini, cok-cok harus turun masalahnya. Oke, itu aja teman-teman yang bisa dapat dibagikan ya. Semoga ini memberi manfaat untuk teman-teman. Baik, untuk pesan keselamatannya, selalu jaga keselamatan. Ingat, keluarga, anak dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, sudah ya. Jadi blade naik turunnya itu bermasalah. Jadi sama dengan yang Anda lakukan kemarin, menganalisa ada yang kontrol valve-nya bermasalah, ada yang silinder hidroliknya bermasalah, ada yang pompanya bermasalah, dan ada yang tangkinya bermasalah. Oke ya. Nah, jadi pelajaran yang kemarin kita ada 3 yang kita bahas, hari ini cuma 2. Kalau kemarin aktuator itu secara keseluruhan ya, dari silinder lift maupun silinder tail. Jadi kalau masalahnya hanya 2, dia bocornya ada yang di dalam, ada yang di luar. Oke. Oke. Nah, perhatikan. Kalau Anda nanti sudah jadi mekanik, ya, kalau sudah jadi mekanik, perhatikan. Ini adalah flowchart prosedur pemeriksaan. Kalau nanti masalahnya di lift silindernya, oke ya, yang tidak bisa mengangkat blade, yang tidak bisa menurunkan blade, bisa ngangkat tapi pelan, bisa turun tapi pelan, bisa ngangkat tapi turun tiba-tiba, tapi nggak bisa ngangkat sekalian. Nah, yang harus Anda lakukan ini,
Yang nomor 2, tidak ada masalah. Oke, sudah ya. Yang nomor 3, performance test. Jadi harus ada performance test. Sama waktu kemarin, ingat tidak? Waktu kita belum analisa kan ada pertanyaan di atas itu. Ada beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan ke operator. Terus ada beberapa yang harus dilakukan pengecekan. Ini maksudnya sudah. Performance test itu unitnya harus diuji. Kayak tadi yang di video. Jadi harus dipastikan bahwa apakah liftnya itu bisa gerak, bisa ngangkat blade-nya atau tidak. Paham? Oke. Yang kedua, ini pemeriksaan visual pakai mata. Sama dengan bilang ditanya, apakah oli hidroliknya cukup? Nah, itu yang disebut dengan pemeriksaan visual. Oke. Proses disassembly lift cylinder. Jika sudah pemeriksaan ini dilakukan, ternyata masalahnya ada di lift cylindernya, maka proses disassembly. Kita bongkar. Kita cari tahu bagian dalamnya apa yang terjadi. Selanjutnya, analisa hasil pemeriksaan dan pembahasan lift cylinder. Kita periksa. Setelah dibongkar, kita lihat bagaimana kondisi rootnya. Apakah dia crack? Apakah dia fatigue? Apakah dia terjadi kebengkokan? Ataukah terjadi goresan? Kalau goresan banyak penyebabnya. Dan akhirnya proses swapping. Swapping itu apa? Pengorderan. Jadi apa yang dirusak? Oh, ternyata silindernya rusak, ganti. Sweeping itu diorder. Jadi kita order barang-barangnya supaya nanti bisa dilakukan proses kebalikan daripada disassembly. Terus penyebab dan langkah perbaikan. Kalau sudah tahu penyebabnya, maka apa yang harus dilakukan? Kan sama ya, kemarin menganalisa. Masalahnya dapat, penyebabnya dapat, baru dicarikan solusinya. Solusinya apa? Satu, diperbaikan. Atau di apa namanya? Repair. Yang kedua dibersihkan. Yang tiga diganti. Yang keempat adjust. Adjust apa, Ilham? Siapa yang bisa? Adjust itu apa? Adjust. Di setel ulang. Repair itu yang diperbaikin. Kalau di adjust itu di setel ulang. Sama lah dengan rantai motormu. Ya kan? Kalau dia terlalu kendor, di setel lagi. Itu namanya di adjust. Ditarik bagian belakangnya supaya kencang. Itu mirip punya Pak Dedi. Oke ya? Seperti ini ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tahapannya dari sini ya. Saya mulai sampai dengan selesai. Mulai dari perform test, visual test, prosedur assembly, analisa, sampai proses sweeping. Sweeping itu ngorder ya. Pak, ini yang rusak, diorder barangnya supaya bisa langsung diganti. Dan penyebab lain perbaikannya. Oke ya? Oke. Lanjut. Nah, tadi ada ya. Performance test. Performance test ada 2. Satu, operating speed test dan pressure test. Nanti kalau ikut LKS ini dilakukan. Jadi senior-seniormu kemarin yang ikut LKS itu ya main gini, main ekskavator. Yang diuji apa? Operating speed testnya. Bagaimana putarannya trek, bagaimana pergerakan boom, arm dan bucket dengan cepat. Oke? Dan selain sebagainya. Kalau pressure test itu mengukur tekanan. Yang diukur tekanannya apa? Oli. Jadi oli itu diukur tekanannya, apakah dia cukup atau tidak. Nah, yang bisa mengatur tekanan oli itu adalah main relief valve. Kalau kemarin diurutkan dari tangki menuju pompa, dari pompa ke kontrol valve. Di atas kontrol valve main relief valve. Dari kontrol valve menuju ke aktuator. Aktuator menuju ke blade atau disebut dengan attachment. Jadi kalau ditanya pemeriksaan performance test yang ini ada 2. Satu operating speed test dan yang satunya adalah pressure test. Ini yang kita lakukan untuk menganalisa. Ya, untuk menganalisa gangguan. Oke? Nah, kalau performance test itu ini yang diperiksa. Tangki hidrolik diperiksa. Ya. Hose. Tahu hose? Selang yang berwarna hitam. Ketiga, kontrol valve. Keempat, pompa hidrolik. Pompa hidrolik dulu baru kontrol valve. Posisinya ya. Quick drop valve. Quick drop valve ini ada di kontrol valve.
Dia satu paket. Terus silinder hidrolik atau disebut dengan aktuator. Yang terakhir adalah pemeriksaan root piston. Root dan piston itu ada di dalam sini. Ada dalam silinder. Jadi itu yang diperiksa. Paham, Sepul? Paham? Belum. Oke. Performa, tahu performa enggak itu ya? Penampilan. Kalau Yogi mau pergi ketemu someone, ya kan, harus perform kan? Motor harus dibersihkan, dicuci, dikasih kit, dilap pakai kanebo, mengkilat, ya kan? Olinya yang harus pakai parfum. Jadi kalau digeber semuanya set. Itu perform. Penampilannya sama dengan yang ini. Penampilannya harus diperiksa betul-betul. Ada 7, 1 sampai dengan 7. Kalau performance test. Jadi kalau mau mengecek bahwa doser ini handal, nah ini yang dilakukan. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini saya ngambilkan data, nak. Hasil operating speed pada lip cylinder. Ini ya. Yang kita uji operating speed dan pressure-nya. Nah, komponen yang diujinya itu di lip cylinder dan di hydraulic pump. Kalau kita nguji operating speed itu pada lip cylinder. Kalau nanti pada saat nguji, standar tesnya itu 4,5 detik. Ternyata setelah diuji, dia mendapatkan 7 detik. Performance test. Harusnya kalau dia bergerak, ya, lip cylindernya itu hanya butuh berapa? 4,5 detik. Ternyata pada saat diuji, ternyata dia 7 detik. Kalau perbedaan waktu ini apa yang terjadi? Oke, berarti bermasalah. Seharusnya dia standarnya segini. Boleh lebih tapi sedikit. Tapi ini bandingkan 4,5 ke 7. Berapa selisihnya? 2,5. Berarti 2,5 detik. Hampir 50% terjadi kelambatan. Sama dengan tekanan. Awalnya dia 19 MPa. Akhirnya menjadi 18, MPa. Pascal. Dah, nih. Jadi jauh berbeda. Kalau sudah antara standar dengan aktual itu sudah ternyata jauh berbeda, maka di lip cylinder itu dipastikan ada masalah. Tinggal kita cari masalahnya ada di mana. Kalau masalahnya ada di lip cylinder, kita lihat penyebabnya apa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, baru kita tahu apa yang harus kita lakukan. Hanya 4 yang bisa kita lakukan. Oke ya? Hanya 4 yang bisa kita lakukan. 1, repair. 2, reject atau diganti. 3, adjust atau di setel ulang. Yang 4 di cleaning atau dibersihkan. 1, 2, sangkala diganti atau di reject. Reject itu ganti. Ilham, yang ketiga di adjust atau di setel ulang. Keempat, dibersihkan atau di cleaning. Ini contoh ya, tabel yang kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau sudah berbeda berarti bermasalah. Oke, lanjut. Nah, nih. Dapatlah ini. Ternyata memang masalah. Kenapa? Pada saat langkah ke-7, piston itu dibongkar. Silinder hidrolik itu dibongkar. Nah, ini. Yang pertama, hose hidroliknya nih. Bagian luar hose yang terkelupas. Perhatikan. Ya, kalau hose-nya sudah mulai terkelupas, maka oli akan merembes keluar. Maka resikonya terjadi kebocoran. Jika dia bocor, maka pressure-nya tuh turun. Jadi nggak kuat ngangkat blade. Karena pressure-nya harus pas. Clear? Oke, yang kedua, perhatikan lagi nak. Quick drop valve nih. Nanti bongkar ya pada saat praktek ya. Ini di kontrol valve. Nih. Piston quick drop valve yang mengalami scratch. Apa itu scratch? Retak-retak. Ya? Retak-retak Yogi. Ya? Oke. Kalau dibilang seperti ini, nah di sininya retaknya nah. Nah, ini yang disebut dengan set. Nah,
Retak-retak dia. Akibat apa? Gesekan. Kenapa biasa gesek? Karena oilnya. Oilnya kenapa? Terkontaminasi. Atau dibilang jelek juga bisa. Tapi lebih hebatnya disebut terkontaminasi. Silinder hidroliknya perhatikan. Nih. Skret. Lihat nih. Tergores kan? Retak. Yang kedua gram. Nih gramnya. Yang putih-putih ini gram. Ada butiran-butiran kotoran kecil. Nih lengket nih. Nah, kalau seperti ini kan masalah ini. Nih. Oke? Nah, yang keempat, o-ring dan seal. Perhatikan o-ring sealnya. Nih. Ya, o-ring sealnya perhatikan. Nih. Rusak. Nih. Lihat ini. Ya. Kalau mau lihat normalnya seperti ini. Ini lihat, karetnya sealnya rusak. Paham ya? Jadi kalau pergi magang, tiba-tiba ada gelangnya, itu sealnya rusak. Karena sudah di tangan. Kalau dia bagus, masih ada di shaft itu. Ya kan? Masih ada di shaft itu. Iya, Mas Yogi. Ya. Oke. Yang terakhir, root piston. Perhatikan root pistonnya. Root itu yang panjang ya. Oke. Jadi yang ada di dalam silinder itu seperti ini. Nah, sama. Nih root pistonnya. Selain dia seperti ini kondisinya, nih, selain seperti ini kondisinya, dia juga bisa bengkok rootnya ini, karena kan panjang ya. Kalau Anda bilang apa? Besi apa? Besi putih, gitu kan? Padahal itu sebenarnya besi krum, yang dilapisi krum, cuma krumnya agak tebal. Nah, dia selain seperti itu, dia juga bisa bengkok. Kalau sudah bengkok, ya repot. Pasti resikonya nanti sealnya robek. Ya kan? Nah, sampai sini, ada yang ditanyakan? Good Gerus? Paham? Oke. Nih. Kalau nanti sudah tahu yang rusak itu apa, kita ini mekanik ya. Mekanik itu unitnya datang, tanya operatornya, apa yang rusak? Kapan rusaknya? Bagaimana dan bagaimana? Habis itu kita cek langsung. Cek 1, 2, 3, 4. Kalau sudah, bongkar. Kalau sudah dibongkar, kelihatanlah yang di dalamnya itu apa yang rusak. Oke? Oke, apa yang rusak. Kalau sudah tahu apa yang rusak, maka harus diganti. Nah, ini yang dilakukan. Sudah baca partbook? Partbook, buku komponen. Jadi di setiap unit itu ada partbooknya. Partbook itu menentukan tak berapa komponen apa, mereknya apa, nomor serinya apa, ini seperti ini. Paham? Oke. Nah, sebelum saya masuk ke sini, berdiri dulu. Ayo cepat. Kita masuk kelas-kelas siang itu kelas lelah. Ngantuk, matanya Hendra ngeduk sama dengan matanya Yogi. Anda geser ke sini. Anda geser ke sini. Anda geser ke situ. Oke. Sesuai barisnya. Ya, sesuai barisnya. Oke, silahkan lakukan. Tangannya di punggung. Buat temannya tidak bisa mengantuk. Kepalanya dipijit. Pijit. Oke, balik kanan, gerak. Oke, lanjut. Sudah, balik. Yogi itu jangan sampai tidur itu. Enak full. Oke, jangan tidur ya. Oke, sudah? Oke, regangkan tangannya semua, angkat ke atas. Oke. Semangat pagi. Oke, silakan duduk. Sudah, enggak ngantuk lagi? Sudah, oke. Kita memang masuk di jam-jam siang, jadi memang lelah.
Ingat ya, kalau kerja pun demikian. Sudah waktunya, baru mau tidur, sudah tit, gak bisa. Belajarlah seperti itu nak ya. Oke. Pintar. I like it. Oke, ini ya. Part request, permintaan komponen. Untuk lift cylinder D155A. Ini yang mau diganti. Silindernya, rootnya, o-ringnya, termasuk jumlahnya di sini ada. Pak, dari mana ngambilnya? Gampang, dari buku part booknya ini. Ya, kalau di perpustakaan ngambil buku shop manual harus sama dengan buku part book, tapi serinya sama. D155A strip 2. Doser 155. Yang revisi kedua. Oke? Oke. Nah, ini harus hati-hati. Penyebab kerusakan dan usaha meminimalisir kerusakan. Oke ya. Kalau kita lihat fishbone itu apa yuk? Fish itu apa? Fish. Ikan. Bone? Bone itu tulang. Jadi kalau fishbone, tulang ikan. Mirip enggak tulang ikan? Loh. Mirip lah. Coba lihat. Ini yang disebut dengan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Empat. Kalian ada di sini. Nih. Bukan kita loh ya. Kita kan mekanik ya. Yang menjadi masalah ini di manusianya adalah operatornya. Tapi juga kadang di kita. Oke, kita lihat ya. Kalau penyebab kerusakannya, satu, kita mulai dari mesin. Mesin itu lifetime. Lifetime itu apa? Jam kerja operasi normal. Ya, nanti lihatnya di monitor panel yang ada di ruang kabin. Di doser. Nanti nampak situ. Ini engine-nya, unit ini sudah beroperasi sekitar 250 jam. Off. Harus istirahat. Harus breakdown. Karena harus di maintenance. Nih, yang kedua, adjust yang tidak sesuai dengan standar. Adjust itu setel ulang itu pakai standar. Kayak tadi. Berapa? 4,5 second. Jadi untuk menjas silinder lift itu naik turunnya, waktunya itu harus cuma 4,5. Nggak boleh lebih. Paham ya? Termasuk pressernya tadi. Pressernya berapa? 8. Kalau pressernya 8 MPa, maka harus 8. Kalau dia lebih, maka nyetelnya harus pas. Sampai sini mesinnya. Sekarang kita ke material. Material itu terjadi kontaminasi. Pada apa? Oli. Namanya hidrolik itu yang nyait, itu main itu oli. Sehingga oli hidrolik tercampur dengan air dan debu. Jadi yang kontaminasi oli itu adalah air dan udara. Supaya tidak ngantuk. Sekarang kita ke metode. Sebelum kita ke manusianya. Metodenya ini ya. Metode. Salah metode operasi. Operator lagi yang salah. Iya kan? Tuh. Wuk. Nanti kalau lihat peserta LKS itu banting-banting boom arm itu yang di AJA itu nampak tas. Itu untuk nguji. Kebalik ini. Enggak, itu nguji. Waktu operasi yang lama. Hour meter melebihi jadwal maintenance. Ingat ya, berapa waktu perawatan? 10 jam, 50 jam, 250 jam, 500 jam, 2 itu sudah ada waktunya. Sama dengan motormu, ya enggak? Nah, kalau beli, dulu kan zaman dulu kalau beli motor baru itu ada yang namanya Andrian. Pak, enggak boleh digoncengin, sendiri aja. Nanti kalau sudah 500 baru boleh digoncengin. Itu sekarang enggak ada. Sudah ada tas sudah ada. Oke ya. Nih, load terlalu besar. Load itu apa? Beban. Harusnya blade itu hanya bisa mendorong sekian ton. Ternyata lebih daripada itu. Harusnya blade ini hanya bisa mendorong pasir, kerikil dan lain sebagainya. Tidak cocok untuk batu bara. Blade itu
tergantung dari model mau ditempatkan di mana. Paham ya? Terakhir manusia. Nih, lihat manusia ini. Daily check-nya tidak benar. Operator itu setiap hari harus ngecek unit. Setiap mau berangkat dia cek unit. Ya? Tanya kakakmu Padel sebagai operator itu. Jadi setiap mau on-kan unit itu dia harus daily check. Cross check 1, 2, 3, 4 sampai 18 sampai 20 dicek. Oh aman, baru on berangkat. Ya? Nih, kita ini operator, nanti siapa tahu rezeki menjadi operator ya harusnya seperti ini. Oke ya? Terjadinya external leak, kebocoran luar. Kesalahan perawatan dan kesalahan install. 1, 2, 3, 4 inilah yang mengakibatkan kerusakan sistem hidrolik secara umum. Paham ya? Nah, ini rangkumannya ini Mas ya. Nih, ya. Kalau install, kesalahan install, maka install. Nih, ya, kesalahan perawatan dan lain sebagainya seperti ini. Jadi kalau mau nanti mau analisis masalah, bisa pakai yang seperti ini. Oke ya? Oke. Nih contoh, hasil analisa perhitungan gaya dan debit blade lift cylinder. Ini bisa kelihatan di sini. Ya. Gaya silinder, debit silinder nih nampak nih. Ini normal ya. Rusak. Kerugian. Bayangkan ya, normal itu kan 10,959. Ini 10,670. Berapa turunnya? Jauh. Ya. Gayanya silinder. Debitnya silinder. Ini juga dari 1,5 menjadi 0,9 liter. Turun. Ini semua masalah. Pak, kemarin kita belajarnya simple aja, tidak sampai seperti ini. Tapi pas nanti jadi mekanik sudah nggak bisa. Paham ya? Mekanik itu tidak kenal dia tinggi, tidak kenal dia rendah, nggak peduli. Pokoknya harus bisa. Oke ya? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya kasih lihat video terakhirnya untuk pembelajaran ini sebelum kita masuk diskusi. Perhatikan ya. Ini namanya kontrol. Ini di boom rise-nya yang turun sendiri, kalau diangkat dia turun sendiri. Rise-nya turun sendiri. Ya. Rise itu apa? Rise itu naik, lower. Perhatikan bahasanya. Dia tidak bisa menentukan lagi ketika boom naik. Jok, liatin dia seger mukanya. Kamu terus. Bro. Waktu ini bro. Kurang 50. Oh yes. Sim dalamnya ini backup slow. Nah kalau udah di sini aman, udah kita di sini tetap turun kira. Kalau kita pasti lagi silinder boomnya ada internal leak di dalam piston silinder boom dashboard. Ya kita cek tadi juga kita pakai Endra. price yang ini boom naik. Kita sama-sama cek tadi. Banyakan begadang ini. Boom price ini udah Ngurusi cewek ya? dia bocor. Kita tekan dia harus pressure dia langsung keluar di harusnya dia vakum dia vakum pressure tekan dia ada kompresi tadi itu close ya dia duduk bangun dia close. Ngantuk toh? Jadi nampak bisa dipastikan. Ngantuk pul? Belajar yang betul. Untuk kompensatif. Jadi ini ya seperti ini ya. Jadi ini menggunakan pemakaian seperti kalau Kenapa? Oil. Loh, berarti masih bagus. ini Jadi kalau olinya sudah berubah warna dari warna asalnya, dia sudah terkontaminasi. ini bisa kelihatan ya. Dalam sini tuh nggak ada yang lain, cuma oli. Hasil ini Dia akan menjadi kayak air apa namanya? Susu. Betul, air susu. Itu kalau oli tercampur air.
sili, backup sili. Ya, kalau terjadi kaos. Andrian? Biasanya akan loss dan tidak bisa bertahan. Masa kalah sama si Bambang. Lut Gerus. Cerah Lut Gerus. Membagi aliran dari semua pergerakannya. Tapi sendiri-sendiri, untuk sendiri, untuk arm sendiri seperti itu. Jadi ini pressure yang udah, yang kalau kita lakukan attachment atau kombinasi ya, bahwa kita gerakan arm sama boom. Nah inilah yang mengontrol. Jadi pressure dari boom, output boom itu dikontrol dulu supaya maksimal dulu, baru nanti akan arm yang lain-lain akan dilepaskan di arm. Karena kalau sama-sama pergerakan untuk boom sama armnya pasti akan berbeda, pasti akan kalah untuk yang armnya, karena arm itu sifatnya ringan ya, cuma menggerakkan ini stick arm aja, dan ya stick arm aja. Kalau boom tuh harus memikul tuh, harus memikul stick boom, stick arm, dan juga bucket sendiri belum materialnya. Makanya ada yang dinamakan ini compensating power atau compensating power, ini sebagai pembagi aliran atau pembatas aliran. Mungkin itu saja pagi ini. Nanti kita riset dulu yang kita ganti, yang kita pasang, semoga berhasil di situ. Salam kreatif inovatif dari saya Wakil Anto, dan semangat. Simple ya, jangan bilang ribet, enggak. Jadi pada saat Anda kayak kemarin bongkar pompa itu lihat isinya kan. Nanti kalau kontrol valve itu Anda buka, Anda tidak akan menyangka ternyata cuma begini isinya. Ya, jadi besi-besi warna putih panjang itunya isinya. Dia cuma gini kerjanya, ngatur. Pergerakan gitu, nggak ribet, nggak kayak engine. Kalau kalian bongkar item per item. Oke ya, ada pertanyaan sampai sini? Masuk ya. Yang harus ada bukunya nak. Yang bukunya 2 ada. Oh ini nanda papa ini. Masuknya di sini. Ditulis aja nanti ya. Kan enak menjelaskannya kan. Ini nih. Kasusnya yang ini sama kasus yang ini. Oke? Silahkan dipilih. Pilih. Ya, pilih satu dulu. Sudah? Sini. Nih sama ini. Pilih yang mana? Oke? Ya. Mana? Ini? Yang C dan D. Silakan pilih. Pinjam satu ya. Hebat kalian ini bukunya. Oh yang betul? Pilih salah satu Pak. Enggak, pilih seperti biasa, pilih satu di sini. Oke. Bukunya ada. Ini dibuka ini. Jangan yang lain, perhatikan. Ini C dan D. Oke, 2 bukunya ya. Oke. Kenapa? Mana? Ini, sini. Oh iya Pak. Sama dia. Ah, kenapa? Ya. Ini. Pinjam bukunya ini. C dan D. C dan D, C dan D. Kenapa? Sebentar. Saya pinjam bukunya satu lagi nak, kan 2-2 ya, berkepas. Ya, biar kelas di sana bisa dapat bukunya. Nih, ganti lagi 2-2. C dan D. Nanti siapa yang maju? Titus. Ya. Titus kemana sudah ya? Iya sudah Pak, antara Iya. mereka berempat lagi siapa? Apa sudah maju? Ini harus berani ngomong, jadi enak. Nonton. Toh, Berani Pak. berani ya? Oke, nanti bacanya gini. Masalah pada bagian depan unit tidak dapat dinaikkan dengan blade. Nah, sebelum kita melakukan analisis, yang harus kita cek adalah 1, 2, 3. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu cari masalah yang mana? Nah, setelah kami analisis, masalah yang kami ambil adalah ini. Contoh, nomor 1, tekanan hidrolik rendah pada engine full speed dan kontrol valve-nya rest full. Nah, ya kan? Kira-kira ada enggak masalahnya? Enggak ada. Nah, artinya nomor 1. Enggak ada. Enggak ada masalahnya. Karena setelah kita cek, ternyata bukan penyebabnya. Penyebabnya enggak ada. Nah, terus yang ini juga
tekanan hidrolik nggak ada, kecuali yang ini. Pada posisi lower, tekanan hidrolik sisi bottom rendah. Nih, Kontrol valve. ya kan? Oke? Baru yang ini satu Pak. Oh yang ini enggak? Ini yang di sebelahnya apa yang sebelahnya? Yang ini, yang D, C, D. Jadi kita ngambil yang ini Pak. Boleh. Yang Satu, berarti yang ini aja. 1, 2. Yang ini. Yang ini 1, 2, 3. Ini lihat nih, hati-hati ya. Ini kan gabung ya. Gabung. Ini juga gabung. Berarti dia 1, 2, 3. 3. Ini pun kamu ambil 1, 2, 3. Sudah, pilih salah satunya enggak apa-apa. Pilih yang ini, tapi ambil yang ini aja. Nah, Oh iya. paham ya? Paham. Jangan semuanya. Kalau yang ini, kalau mau ngambil yang ini berarti enggak ada. Nanti kalau mau ngambil yang ini, ambil yang ini aja, 1. Nah, paham? Kami ngambil nomor 1 sama nomor 1 Pak. Ya, oke? Sudah. Sini fokusnya sini. Ini Pak ambil nomor. Oh, tak selesaikan kamu. Cari sini, ya. Sama dengan pola yang kemarin ya. Siapa nanti yang baca? Hendra? Bukan, Hendra sudah. Siapa lagi? Biasa. Si Pandi. Rugerus. Sudah, si Pandi aja maju. Pandi nanti maju. Tinggal pilih yang mana. Nanti kalau ini, jangan semuanya diambil ya. Kalau umpamanya ngambil nomor 3, yang ini aja ambil. Satu aja. Ya, nggak usah semuanya. Oke? Atau ngambil yang ini atau yang ini aja, boleh. Tinggal pilih aja. Ini nggak ada. Nggak ada. Oke? Kalau kamu ngambil ini paling gampang ditanya orang ini. Loh, kok bisa nggak ada penyebabnya? Paham? Nah, gitu. Ya? Sudah? Ambil yang mana? Pak, ini kenapa termasuk nih Pak? Linknya langsung keluar terus. Kenapa? Jadi kan Pak, maksudnya Pak? Nah, aku masuk sudah Pak. Aku masuk. Aku nggak bisa masuk Pak. Kalau masuk keluar tuh. Ini begini caranya. Nanti keluar lagi. Loh itu tidak titik dipencet. Tuh. Apanya dipencet? Tut gitu. Ini Pak ya. Dah, fokus ke sini dulu. Masuk kan. Pilih yang mana? Ini nggak ada penyebabnya. Ini nggak ada penyebabnya. Kalau mau ngambil yang ini, nggak usah ngambil 1, 2, 3, cukup 1 aja. Mau ngambil yang ini, boleh. Atau mau ngambil yang ini saja, boleh. Mau ngambil yang ini saja, tapi nggak usah C, D, E. Satu aja, C aja Pak, boleh. Paham? Nah, yo, sama dengan yang D. Oke? Ini sembarang jangan Pak, kita ambil sampai. Ini siapa nanti yang naik? Kevin. Si Anu sudah kan? Oh, berarti Kevin. Aku naik. Hah? Aku yang naik. Iyalah. Oke? Nah, ini supaya gampang tulis di buku, jadi enak bacanya. Jadi nggak lagi baca. Nggak. Langsung ditulis ya, supaya enak menjelaskannya nanti ya. Pilih yang mana? Kita ambil di buku Pak. Ya. Tapi ini tidak ada bulat-bulatnya gimana Pak? Kalau nggak ada ya berarti nggak ada. Tapi hati-hati, nanti malah enak ditanya orang. Loh, kok nggak ada penyebabnya Pak? Paham? Mending ambil yang di bawah, tinggal pilih tapi nggak usah semua. Contoh ambil yang nomor 3 kan? Iya. Set. Satu aja. Ambil ini aja. Oh iya Pak. Berarti ini aja set. Contoh. Atau ngambil ini kan 3. Tinggal pilih. Mau yang C, mau yang D, atau mau yang E. Nggak usah banyak. Oh iya gitu Pak. Baru habis itu yang sebelahnya ini Pak. Sama. Sama juga. Ya, ambil yang paling irit aja. Umpamanya saya mau ngambil nomor 2 Pak. Tapi yang ini aja, yang E. Berarti kontrol valve to cylinder, tapi quick drop valve-nya rusak. Apa yang dilakukan? Nih. Simpel kan? Jadi Pak yang sudah dipilih mana aja Pak? Nggak apa-apa, nanti biar ketemu nggak apa-apa. Acak aja, pilih yang paling gampang. Kenapa? Oh. Ya? Jadi kalau dia sudah sesuai ininya, sudah habis. Beda dengan kalau gitu terapa, bahannya itu kan besi. Jadi usianya panjang, dibersihkan pasti iya. Tapi kecuali tadi yang sesuai dengan kerusakan ya, kerusakan yang tadi kamu kalau lihat. Nih, kalau yang seperti ini sudah nggak bisa. Kalau dia seperti ini, ya. Kalau seperti ini, skrat. Gesekannya sudah agak tajam. Kalau kita pegang gini, bisa luka. Udah. Ya, itu langsung reject. Kan ada pilihan rejectnya kan? Nih reject. Yang mana reject? Nih. Kalau dia misalnya ada baru diganti. Ya, itu reject sudah. Nanti Pak kirim ke TMI aja supaya bisa dibubut. Nggak bisa, karena sudah nggak ngepres, nggak vakum, iya. Ya,
Jangan main sendiri, tapi kerjakan, mikir. Ya? Kesini apa? Ngapain di sini? Sekolah. Belajar, Pak. Nah, dah. Tulis langsung, jadi enak bacanya nanti. Sebelum dianalisis ingat ya, ada dua yang harus dilakukan. Satu dicek dulu, yang kedua tanya operator. Itu dua sumber yang harus dipakai sebelum kita nganalisis masalah biar nggak capek. Ingat ya, tanya operatornya dulu, baru tuh cek. Nanti kalau kamu nggak nanya, tiba-tiba nganalisis nggak bisa. Ya betul. Nanti tanya sama temanmu. Apakah tiba-tiba saja blade? Ini kan pertanyaan kita ke operator. Kalau ternyata dia tidak tiba-tiba, nah, kan banyak pertanyaan bisa timbul ke kelompok lain. Paham? Tidak harus yang ini yang ditanyakan. Ini dia di sini juga bisa ditanya. Kenapa bisa tiba-tiba? Kasih pertanyaan biar Okto yang tanya. Jangan lupa pertanyaan disiapkan. Ya, ya, jangan hanya bisa menjelaskan, nggak bisa bertanya. Anu ya, pertanyaan kelompoknya disiapkan juga ya. Buat kelompok lain disiapkan juga. Pertanyaan buat kelompok lain ya, disiapkan juga. Tak buat Padil, jadi enak nanti nanya. Oke? Cukup satu analisa saja ya. Gak usah banyak, cukup satu analisa saja. Itu sudah mewakili. Kalau kita gabung nanti jadi 6 analisa. Oke ya? Satu pengecekan, 2 pertanyaan operator. Oke? Oke ya? Ini dulu ya. Ini juga bisa nanti ditanyakan ke peserta lain. Kalau dari 1, 2, 3 pertanyaan itu tidak terpenuhi. Oh, pindah sekolah? Kenapa mau pindah? Ke Kubar ya? Ke Persatuan Kalbar, berarti banyak orang Dayak di sana. Mau pulang kampung kamu ya? Oh, kampungmu di sana? Bapakmu? Di sana. Oh. Terus kamu ngapain sekolah jauh-jauh kalau bapakmu di sana? Harusnya kamu di sana aja. Jauh-jauh. Kamu tinggal sama-sama di sini? Iya. Ommu kerja di mana? Hah? Kenapa? Buka usaha sendiri. Oh, tak kira yang ini ommu nih di samping sini. Kan ada orang Dayak kan di sini? Iya, di samping sekolah itu. Oh, itu. Depannya Mak Enos. Oh. C 5 kan? Ke atas saya ambilnya bagian ini. C-nya tuh yang iya kan? Ya, yang C Pak, yang parking lead silinder sisi bottom rusak. Itu bisa enggak? Bisa? Terus saya kasih apa tuh penyebabnya apa? Ya. Nanti pasti ada Ini kan nanya. penyebabnya kan. Mana masalahnya? Yang ambil yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang ini. Yang nomor 5. Ya. Kenapa? Nomor 5. Nomor 5. Ini masalah ya. Hmm. Terus penyebabnya ini parking lead silindernya sisi bottomnya rusak. Sisi bottom itu apa? Bawah. Sisi bottomnya rusak. Berarti bagian bawahnya rusak. Apa yang rusak? Parking. Parking itu kalau rusak tidak bisa diapa-apain, harus Ganti. Oke sih. tidak ada pertanyaannya. Karena parking itu kayak kertas. Parking itu bisa diganti kan? Ya, sudah. Anunya kendalanya itu Pak, kebocoran oli. Iya, kalau dia sudah parkingnya rusak, pasti bocor. Olinya berebet kemana-mana. Akhirnya kalau olinya bocor, maka tekanannya tuh turun. Kalau tekanannya turun, tidak kuat sudah. Tenaganya kurang. Tidak bisa sudah ngangkat blade. Oke. Paham? Coba. Kenapa? Kamu tuh sekolah yang betul. Jangan malas-malas terus. Tidak mas, kemarin terus sama. Alasan. Iya Pak, mau makan juga ke sekolah kemarin nggak bisa. Betul. Iya. Oh, tunggu hasilnya nanti karena aku lihat rekapan absen ini. Iya Pak, orang sudah rajin kok Pak. Masih mau? Enggak, Pak. Cobalah. Yang betul, Abdullah.
Waktunya berapa lagi, Pak? Waktunya? Ini pakai nanti. Ini Kan ada jadi sebelah ini ya. Lagi? langsung aja langsung pertanyaan. Oke? Oke. Cukup satu item yang mau dikaji di sini. Satu aja ya. Baik yang bagian depan tidak mau naik dan blade yang apa yang D? Pak, nanti kalau aku bertanya, Apa? berapa jumlah liter oli yang dipakai? Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nanti kalau ditanya sama kelompok lain, berapa jumlah olinya sesuai dengan di shop manual? Jawabannya ada di situ. Berapa jumlah liternya? Pak. Karena berbeda-beda. Spol itu apa, Pak? Semakin kecil unitnya, semakin sedikit. Semakin besar, semakin banyak. Berapa takarannya? Yang bisa dibaca ya di shop manual. Situ jelas kalau tipe ini sekian puluh liter. Nanti kamu bilang 100 liter, nggak bisa. Harus di buku situ jawabannya. Paham? Nah. Oke ya, kalau ditanya lagi. Spol ini apa, Pak? Oli bocor Pada spool. Spool itu ini penambal. Oh, penambal. Yang menyebabkan dia bocor itu apa, Pak? Iya, kalau penambalnya sudah rusak, Oh, nggak bisa. Siap. Coba kamu cari spool. Spool itu makanya disuruh bawa handphone begitu. Berarti nanti kalau ditanya spol itu apa? Penambal. Gitu apa ya? Makanya cari dulu spool hidrolik. Nah, bukan. Coba spool adalah satu material sambungan pengelasan sebentar. Oh ya betul. Penambalnya gini modelnya. Apa ya? Ini. Sini ada ininya. Apa namanya ya? Kayak ada telinga itulah. Kayak telinganya ada. Jadi telinga ketemu telinga baru dibaut. Penambalnya begitu bahasanya. Paham? Tadi pertanyaanmu apa? Kalau ditanya apa tadi? Ini Pak. Kalau ditanya Apa itu spool? apa itu spool? Sambungan penambal. Jadi kalau pipa dengan pipa disambung, nah, tek, nah itu spool. Terus apa pertanyaan lagi tadi? Kenapa bisa ditambal? Pasti nanti ada yang jawab begitu Pak. Kenapa bisa bocor? Iya. Nah, karena pada saat ditambal begini itu nggak kuat. Nah, kan ada yang dipakai baut, ada yang pakai di las. Diikat itu ya sudah pakai baut. Jadi ada yang kalau di baut doang itu namanya pekerjaan dingin. Kalau dia di las itu namanya pekerjaan panas. Paham? Apalagi? Sebenarnya nak, kenapa begini-begini itu? Kalau kamu gak repot, ada di sini semua jawabannya. Tinggal buka. Oh ini. Tanya temenmu, coba tanya nantimu. Spool itu apa? Kalau dia ngambil ini, kalau dia nggak ngambil ini kan nggak bisa nanya. Oke, cukup. Sudah? Kelompoknya Ilham? Sudah, oke, clear. Arman, maju. Kelompoknya. Oke, fokus ya ke temannya. Yang belum silakan menyelesaikan, yang lainnya silakan fokus ke sini. Ini kelompok Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, nama saya Rasya. Di sini saya perwakilan dari kelompoknya Arman. Di sini kami mendapatkan masalah yaitu bagian depan ini tidak dapat dinaikkan dengan blade. Perhatikan temannya, jangan suara. Melakukan beberapa pengecekan pada unit dan menanyakan beberapa pertanyaan pada operator, yaitu salah satunya 1. Apakah jumlah oli hidrolik cukup? Ternyata iya. 2. Apakah langkah hidrolik kontrol level cukup? Iya. 3. Adakah kebocoran pada pipa antara kontrol valve dan silinder bagian bottom? Ternyata iya. Setelah kami menanyakan, kami mulai mengecek dan penyebabnya itu terjadinya pada kontrol valve, suspion valve pada sisi lower rusak. Kondisinya yaitu dibersihkan atau diganti. Kita masuk ke masalah yang kedua, yaitu blade turun sendiri agak cepat. Dan kami telah melakukan pengecekan pada unit, dan setelah melakukan pengecekan kami sudah menanyakan kepada operator 1.
apakah tiba-tiba saja berat turun sendiri dengan cepat? Ternyata iya. 2. Apakah kejadian secara bertahap? Ternyata iya. Setelah kami menanyakan, kami langsung melakukan pengecekan. 1. Masalah hidrolik drive besar walaupun drive silinder diisi head di plug. Penyebabnya yaitu terjadi kontrol valve atau silinder, yaitu piston valve rusak. Solusinya yaitu dibersihkan atau diganti. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sabar ya, sabar. Jadi dari dua masalah itu ternyata ada di kontrol valve dan silinder hidroliknya. Oke, paham ya? Silinder hidrolik itu ada yang bottom, ada yang head. Head itu di bagian atas, bottom itu di bagian bawah. Jangan tanya lagi itu bottom apa ya. Bottom itu bagian bawah, headnya di atas. Silakan, kelompoknya Titus. Saya mau tanya, berapa jumlah oli hidrolik? Berapa liter? Kapasitasnya. Oke. Berapa kapasitas oil hidrolik pada unit doser 155A? Ya. Cari dulu jawab deh. Ada lagi pertanyaan yang lain? Selain dari Pak Titus? Titus apa lagi? Kenapa tiba-tiba saja brake turun sendirinya dengan cepat? Itu penyebabnya. Kedua. Yang pertama masih dicari, yang kedua jawab dulu. Terjadi pada kontrol valve. Suction valve pada sisi lower rusak. Itu yang menyebabkan Section valve pada sisi hidrolik drive besar walaupun led silinder sisi head di plug. penyebabnya. Jadi terjadi kontrol valve atau silinder piston valve rusak. Piston valve-nya rusak. Ya. Jadi kalau dia tiba-tiba itu karena salah satu penyebabnya yang dia dapat itu adalah piston valve-nya rusak. Kapasitas oil bisa dijawab? Oke, disimpan ya. Nanti dijawab. Oke. Ada lagi yang lain? 110 liter. Dapatnya dari mana? Google. Kapasitas pakai doser 155A. Berapa? D155A strip 2. Segitu ya? Ya. Kan di sini doser ya? Ya Pak, doser Pak. Doser kan? Doser Pak. 7,5 liter, Pak. 155A strip 2 berapa? 7,5 liter. Itu gunanya menggunakan handphone, Google. Ya, Pak Titus. Tetapi gini, anak-anakku sekalian, kan terkadang kita nggak bisa mengakses internet. Tapi kalau ada pertanyaan itu timbul, berapa kapasitas oil hidrolik pada ekskavator, pada ini. Nah, tidak selalu kita harus cari berapa angkanya. Itu ada jawabannya, ya. Oke, nanti Pak Titus nanti jawab itu. Dia punya jawabannya itu. Oke, silakan. Mas Rasya ditutup. Terima kasih. Jikalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke. Bos, anak ganteng. Cie. Tolong diperhatikan, anak ganteng lagi mau ngomong. Perkenalkan, nama saya Alfa, perwakilan dari kelompok 2. Selamat sore teman-teman. Sore. Semangat pagi. Pagi. Di sini saya akan presentasikan hasil kelompok saya tentang bagian depan kir tidak dapat dinaikkan dengan berat. Sebelum melakukan analisis, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah jumlah hidrolik cukup? Apakah langkah hidrolik kontrol cukup? Adakah kebocoran pada pipa antara kontrol valve dan silinder bagian bottom?
Ternyata semuanya aman teman-teman. Oke, siap. Masalahnya tekanan hidrolik rendah pada full stick dan motor valet respoli. Penyebabnya tidak ada, perbaikannya pun tidak ada. Ternyata permasalahannya tidak di sini. Oke. Sebelum saya melanjutkan yang Kedua. ada pertanyaan. Dia sudah nanya mekanik, nggak ada masalah. Dia sudah ngecek, jadi nggak ada masalah. Jadi memang nggak ada masalahnya. Jadi masalahnya itu apa di mana? Nanti dilihatkan. Lanjut. Oke. Blend tool sendiri atau agak cepat. Sebelum melakukan analisis, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah tiba-tiba saja blend tool sendiri dengan cepat? Ada kotoran-kotoran atau komponen yang rusak? Apakah kejadian secara total terjadi kehalusan komponen? Masalahnya hidrolik di besar walaupun silinder sedikit dipluk. Penyebabnya itu karena oli bocor pada spool. Perbaikannya repair atau diganti. Ada lagi? Oke. Bisa diulang masalahnya. Masalah yang mana dulu? Yang siapa yang D? Yang kedua? Masalahnya hidrolik sedikit besar walaupun di silinder Sisi silinder. Masalahnya hidrolik sedikit besar walaupun di silinder isinya sedikit. Oke, terus penyebabnya? Penyebabnya itu karena oli bocor pada spool. Oli bocor pada spool. Solusinya? Perbaikan. Oke, repair. Berarti dia bisa diperbaiki loh ya, nggak perlu diganti. Spoolnya loh ya, spoolnya. Spoolnya yang diperbaikin. Jadi spool itu nggak perlu diganti, ternyata masih bisa diperbaiki. Oke, ada pertanyaan? Dah. Hidrolik besar kalau silinder di plug itu bisa bermasalah. Itu masalahnya seperti apa? Apa yang ulang datangnya? Plug itu bermasalah. Kenapa besar? Seperti apa masalahnya? Itu tadi yang oli bocor. Apa maksudnya? Oli spool. Misalkan ini spool ini kan, contohnya sambungan, nggak ada penyambung. Penyambung itu kayak ada itu, kayak tak kuat disambung bautnya. Jadi itu penyebabnya bermasalah. Hidrolik drift besar walaupun silinder itu apa? Hidrolik drift besar walaupun silinder itu apa maksudnya? Drift itu kan naik. Nah, berarti hidroliknya itu apa? Kemungkinan besar naiknya, tapi turunnya itu agak lambat ataupun cepat. Jadi tidak imbang antara naik dan turunnya itu nggak imbang. Katanya Titus itu kadang naiknya cepat tapi turunnya nggak bisa cepat, dia agak lambat. Masalahnya ada di mana? Spool. Di spool. Di spoolnya itu terjadi kebocoran ya. Terjadi kebocoran. Jadi spool itu tidak bisa diganti ya, masih bisa diperbaikin. Spool itu ada yang dilas, ada yang diikat pakai baut. Jadi yang lebih riskan itu bocor karena diikat baut. Kalau dilas itu enggak. Oke, cukup ya? Oh tuh. Spool itu apa Pak? Dan dampaknya spool rusak itu apa Pak? Oke, Alfa spool. Kenapa spoolnya bisa rusak? Ya. Ya karena penyambungannya tidak kuat. Oke. Ketika spoolnya rusak, apa dampaknya? Dampaknya apa kalau spoolnya rusak? Ya. Lift. Ya. Spool itu sambungan lo ya. Tadi sudah dijelaskan sama dia. Oke. Oke. Berapa kapasitas? Apa? Pamplo. Pamplo itu pompa aliran.
Berapa kapasitas pompa? Pompa aliran, pump. Pump flow. Berapa yang C apa yang D? Pertanyaannya. Jelas lah. Berapa liter dalam per menit? Yang ngalir kan ya. Ini aliran ya. Jadi yang ngatur itu main relief valve. Berapa oli ngalir itu dia tahu. Per secondnya berapa? Per secondnya itu berapa? Jawabannya kan sudah dijawab tadi. Itu ada jawabannya sesuai dengan. Tadi kan sudah Alfa ya. Kalau ada pertanyaan yang seperti itu, jawabannya seperti ini. Kan tadi sudah toh? Ditanya kan? Nah, pertanyaannya itu ada. Kalau cari spesifikasinya dia tahu angkanya, tapi kalau tidak ada spesifikasinya, jelaskan pakai yang tidak ada angkanya. Pakai apa? Sesuai apa? Jelasnya ke sana. Jelasannya ke sana. Jelasnya ke sana. Soalnya di sini enggak ada, Pak. Ada kok di sini kami nanya loh. Bisa? Bisa? Nggak bisa. Apa? Oke. Anak-anak, gini. Kalau temannya nanya angka, memang harus dijawab angka. Tetapi kan tidak semua kita bisa mendetek dengan angka. Yang banyak berapa aliran flow-nya? Jawaban yang paling gampangnya adalah berapa jumlah flow pada pump per secondnya itu bisa dilihat angkanya pada buku shop manual doser 155A strip 2. Di situ ada, kan tadi sudah dijawab tadi kan gitu. Saya tadi sampaikan kan? Gitu kan? Kasih bilang tadi, kalau ada temanmu nanti yang nanya angka, kamu tidak bisa jawab, ini jawabannya. Pakai shop manual, bukalah buku shop manual situ, ada semua angkanya. Tapi kalau mau detail ya buka handphonenya, pasti dapat jawabannya. Kayaknya hari ini ada kena mental ya. Oke, tutup Pak Alba. Pagi. Kelompok terakhir. Ayo. Kasus masalah hari ini ya. Jadi kasus yang nomor 3 itu ada 5 masalahnya. Kalau yang kasus 2 itu kelompok terakhir sudah berdebatnya. Nanti berdebatnya di luar kelas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Miskomnya ya. Oke. Terus yang kasus keempat itu cuma 2 masalahnya. Nanti dikonekkan saja. Oke ya. Oke. Sebelum kita berakhir, ada soal yang harus Anda kerjakan untuk. Sudah dipastikan dulu koneksi internetnya? Handphonenya sudah connect? Hah? Oh, sorry. Sebentar. Saya harus masuk sini dulu. Sorry. Makasih ya diingatkan. Belum, saya juga belum mulai. Oke ya, ini pertanyaannya. Ini adalah apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir. Analisis penyebab, cuma penyebab dan perbaikannya saja yang diisi. Oke ya? Penyebab, karena masalahnya sudah tadi, sekarang tinggal Anda buatkan saya penyebab dan perbaikan dari yang pertama. Yang kedua juga. Ingat, penyebab dan perbaikan saja. Masalahnya nggak usah. Masalahnya sudah ya. Penyebab dan perbaikan saja pada nomor 1, nomor 2. Bisa dimulai? Cukup 1 aja ya. Sudah. Penyebab 1 dan perbaikannya 1. Ingat ya, perbaikannya cuma ada 4 jawabannya ya. Oke ya. 1, 2, 3. Apa yang 4? 1 repair. 2 ini ganti. Yang ini clean, pembersihan. Yang terakhir apa? Satu C X A. Oke, di adjust. Kita mulai. Oke, soal sumatif terakhir. Oke, silakan dikerjakan sendiri ya. Oke, kita mulai.
1, 2. Ada lagi yang bingung? Tidak. Mulai. Waktunya 5 menit. Otol di sini tuh sama dia tuh. Jangan bersuara, kerjain sendiri langsung. Tinggal diketik saja. Langsung diketik. Berarti ada 4 ya. Nomor 1 2, nomor 2 2. Iya. Nomor 1 itu penyebab dan solusi. Nomor 2 penyebab dan solusi. Oke? Kedua ya. Jangan lagi bilang tulis saya mau pulang. Kita tutup dulu ya jawabannya. Tapi kan ada anak dari sebelah luar. Itu dikasih pulang kah atau disuruh tunggu? Saya lagi video ini, Pak. Baru 1. Ini siapa ini? Abdullah. Oh, Abdullah ini. Tiga menit lagi. Sudah ada 5 orang yang selesai. Sembilan sudah. Dua menit lagi. Kurang 5. 1,5 menit lagi. Kurang 2. 1 lagi. Oke. Cukup ya? Oke, kita lihat. Arifah, parking lift rusak, quick drop valve rusak. Oke. Ini 1 2. Anunya mana? Hah? Harusnya 4 jawabannya. Digabung ya? Oh gitu. Oh, parking lift rusak harus diganti. Oke. Sorry. Ternyata ada sama dengannya. Punya Arispa. Oke. Iya, Arya Abdullah. Sorry. Kekurangan oli hidrolik Lutgerus hanya ini aja? Waduh. Hah? Wis waktunya 5 menit. Wah. Oke. Lihat di handphonenya ya.
Gak usah lihat di sini. Di handphonenya sudah bisa terlacak apakah jawaban Anda betul atau tidak. Oke? Oke. Ini jawaban Anda semuanya. Ini ya. Ini jawaban Anda semua ya. Arifah, Ilham, Naldes, dan lainnya. Ini semua jawaban Anda. Oke? Oke. Ya? Oke, kita. Nih. Oke. Yang paling banyak bintangnya. Oke? Siapa yang double? Oke. Arif, Alfa, masing-masing 5. Nih semua ya. Nih. Oke. Nih. Oke. Oke, nih. Oke. Oke. Oke, ini ya. Lutgerus, Pitro, Sepol, dan Yogi Saputra. Oke? Nah, ini. Oke? Oke, siap kalau kayak gitu. Baik. Anak-anak sekalian, kita minggu ini tidak akan ketemu, minggu depan akan ketemu lagi, tapi membahas tentang 2 minggu lagi kita ketemu. Iya, karena besok kan blok ya. Mendiagnosis gangguan bled kemarin, hari ini yang kita pelajari yang ini. Lift. 2 minggu lagi kita akan bicara tentang toilet. Cuma tak seperti ini. Paham ya? Oke, baik anak-anakku sekalian. Terima kasih kita bisa beraktivitas hari ini. Pertanyaan terakhirnya Bapak, silahkan. Apa yang ingin kalian sampaikan tentang pelajaran kita hari ini? Oke? Sudah siap? Oke, satu kata yang paling hebat menurut Anda semuanya. Kita mulai. Tulis Bapak. Apa? Bapak. Oke. Oke, 19. 2 lagi. Cukup? Cukup ya? Oke. Oke, pelan-pelan. Oke. Cukup. Oke, kita lihat. Menyenangkan. Bambang, Hendra, Oto, Pitro. Oke, sip. Thank you. Seru itu Fadil, Kevin, Oto, Rasya, dan Pitro. Oke, senang. Senang itu ada Sangkala, Lutgerus, dan Raul. Terus kita ke mantap. Seru. Ini siapa ya? Hendro. Oh, terima kasih. Oke. Mantap, sudah. Ada bahasa yang agak aneh? Oke, siap kalau begitu. Tip ya, anak-anak sekalian. Alhamdulillah, pelajaran hari ini bisa selesai. Ini juga pas waktunya pulang. Jangan lupa sholat asar dulu, ya. Pastikan kecepatan kendaraan motor Anda biasa-biasa saja. Khusus yang tinggal di luar Bontang, terutama Kilo. Jangan ngebut ya. Pelan-pelan saja. Oke? Terima kasih semuanya hari ini. Semoga kalian sukses dan perjalanan Anda berjalan dengan sangat baik dan lancar menuju pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Baik. Simpon anunya.